Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, Si kembali meluncurkan sebuah buku berjudul Pikiran dan Ide Profesor Haji Paiman Raharjo, Kamis 4 Juli 2024. Acara bedah buku Pikiran Ide dikenalkan ke publik langsung oleh penulisnya dan saat peluncuran dibuka Ketua MPR Bambang Susatyo di Gedung Serbaguna Kemendes, Jalan TMP Kalibata, Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan abang saya, sahabat saya, Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Bambang Susatyo, MBA, yang beliau dengan kesibukannya ini bisa hadir. Ini memang istilahnya malah karena kegiatan ini sebenarnya baru 1 minggu yang lalu adik-adik HMI minta untuk mengadakan bedah buku. Jadi terima kasih Pak Sul yang telah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang luar biasa. Kemudian juga sahabat saya juga Wakil Menteri Pertanian, Arbik, terima kasih. Ya, juga beliau kesibukan luar biasa tapi hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga Bapak PJ Gubernur Lampung, Bapak Dr. Samsudin, ini sahabat baik saya saat saya di Menpora. Beliau staf ahli, sekarang menjadi pejabat Gubernur Lampung. Kemudian juga para pejabat Pratama dan Mardian Kementerian PDTT, Kemendes PDT, ada di sini Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Bapak Sugito, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Profesor Dr. Rupiah Nurlaria, Kepala SDM, terima kasih Ibu Prof. Kemudian juga ada Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Nugroho. Kemudian juga ada Bapak Teguh SHMA, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian juga ada sahabat staf ahli Menteri, Bapak Yosef, terima kasih. Kemudian juga para pejabat Pratama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga para panelis dalam bedah buku, ada Pak PJ Gubernur, ada Pak Effendi Ghazali, ada Pak Pamungkas Misal, dan juga nanti insya Allah walaupun terlambat Pak Kominfo insya Allah juga akan hadir, dan Bang Piki. Nah, Bang Piki ini luar biasa. Beliau saking luar biasanya, beliau ini menciptakan kopi gladiator, yang tidak membawa berkah. Iya, Mas Piki ya. Kemudian juga teman-teman dari TPH ini ada Pak Sekjen, ada Ketua Bidang, ada Ketua Bidang. Terima kasih atas prakarsanya di dalam kegiatan ini sehingga lahirlah bedah buku Pemikiran dan Ide Prof. Paiman Raharjo. Kemudian juga para direksi dan Bekom dari Pertamina, terima kasih. Ada Pak Baskara dari Corporate University Pertamina. Kemudian juga ada para direksi dan Bekom dari PT PGN. Hadir beberapa pejabat di sini dan karunia. Tentunya saya merasa terharu di dalam situasi yang dalam singkat dalam seminggu ini hadir teman-teman yang luar biasa, apalagi Pak Ketua MPR, yang luar biasa, dengan Pak Wakil Menteri
Pertanian, kemudian juga para direksi, kemudian ada Pak PJ Gubernur dan Mas Diki ini sebenarnya hari ini ada kegiatan syuting, tapi karena atas persahabatan dengan saya mungkin dia ke saya. Padahal nggak dikasih honor ini, ya Pak ya. Nah ini karena persahabatan yang luar biasa. Bapak Ibu, buku yang akan dibedah ini buku yang ke-21. Saya sebelumnya terakhir Revolusi Mental Pak Jokowi, dan sekarang ada buku yang baru saya selesaikan, yang baru dikoreksi oleh Pak Jokowi adalah Jokowi Melawan COVID. Nah jadi memang belum selesai, mudah-mudahan dalam dekat ini juga bisa terbit. Bapak Ibu, bahwa buku pemikiran ide Prof. Paiman ini sebenarnya kalau kita lihat dari struktur penulisan bukunya awut-awutan, ya, tidak tersistematis, ya kan? Ini dari obrolan saya dengan pejabat, dengan pengusaha, dengan ibu-ibu yang baru susah dari sekolah, kemudian juga ibu rumah tangga, kemudian juga pengusaha, salah satunya Bu Susi, kemudian Pak Konstantino, kemudian Pak Oso saat itu. Jadi ada beberapa obrolan-obrolan dan pengalaman dari saya itu saya jadikan pemikiran. Nah, memang agak susah memahami buku itu karena itu tulisannya adalah nggak nyambung dan juga lompat-lompat karena itu pendapat-pendapat dari orang. Nah, tapi kalau kita cermati buku pemikiran dari Pak Paiman ini adalah mengandung makna filosofi hidup. Ya, yang pertama mungkin garis besarnya aja bahwa pendidikan itu jangan jalan pintas, harus melalui proses yang benar. Nah sekarang ini saya ngobrol sama ibu, anak TK baru anak PAUD aja umur 4 tahun dipaksa harus bisa membaca instan, padahal saat pendidikan PAUD itu nggak ke arah itu. Mungkin bagaimana cara yang mendidik anak, ya jangan iri, tanamkan tanggung jawab, tanamkan kejujuran, kemudian kesabaran, kemudian kerelaan di dalam menolong orang lain, punya mainan, sulit pinjam yang lain dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam pendidikan itu harus melalui proses. Jadi kalau nanti Bapak Ibu orang tua yang saat ini mendidik kadang-kadang membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain, orang lain, kemudian juga memaksa yang harusnya dalam pikirannya belum nyampe, ya itu harusnya jangan. Ini pengalaman saya di dalam obrolan-obrolan. Kemudian juga saya ngobrol dengan tokoh-tokoh yang tadinya orang biasa menjadi orang hebat seperti Pak Oso, Bu Susi, ya Pak Konstantino. Ternyata di dalam buku ini mengandung bahwa kesuksesan itu bukan hanya miliknya orang kaya saja. Kesuksesan itu bukan miliknya orang yang punya bakat. Kesuksesan itu bukan orangnya anak keturunan orang tajir atau orang hebat. Tetapi kesuksesan itu miliknya siapa saja yang mau bekerja keras, pantang menyerah, berdoa, dan bersedekah. Itu yang saya alami. Nah, jadi sebenarnya makna dalam buku ini cukup luar biasa. Kemudian juga di situ saya katakan kita mungkin sulit memahami hidup itu maraton, bukan sprint. Nah, di situ bahwa hidup itu sebenarnya melewati proses. Jangan kita instan pinginnya cepat jadi orang kaya, memelihara tuyul, memelihara buto hijau. Enggak begitu. Jadi pakai proses. Bahkan proses itu terkadang membawa kita putus asa. Nah, itulah proses. Seperti saya lulus tahun 93 sarjana, 96 nggak dapat kerjaan, saya putus asa, ingin pulang saya 3 bulan ke kampung, tapi saya pikir di kampung mau jadi apa saya? Kemudian saya ke Jakarta lagi jadi dosen tahun 97. Nah, itu artinya bahwa hidup itu proses maraton panjang, nggak kayak orang lari 1 meter itu, 1 meter itu ya, tapi panjang sebenarnya. Kemudian di situ juga ngobrol saya dengan tokoh ya yang memang mengkritik Pak Jokowi. Di situ bangsa Indonesia itu kurang apa istilahnya tidur, sedang sakit. Nah ini juga terlihat apa saya tanya, kenapa kok dikatakan sakit? Karena terjadi kesenjangan yang luar biasa, adanya monopoli dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada Padis Indonesia. Sebenarnya mau dibawa pergi kemana? Arah Indonesia ke depan itu mau kemana?
Nah, apalagi saat ini kita ingin menuju Indonesia emas. Nah, kita jangan pernah kita memandang diri kita ini remeh ataupun tidak berarti. Artinya apa? Jangan kita ini pesimis, kita harus optimis. Pak Presiden selalu kita ini harus optimis. Nah, jadi kita jangan terlalu pesimis, rendah diri, ya. Kemudian juga di situ, nah pentingnya banyak teman. Kita banyak teman, tetapi pilih teman yang baik, yang bisa memberikan dampak kita positif. Jangan kita berteman asik, kita punya teman banyak, tetapi tatkala kita salah memilih teman, kita bisa tergelincir, ikut-ikutan, minum-minuman, ikut-ikutan, narkoba dan sebagainya. Maka berteman itu asik, tapi pilihlah teman yang baik yang bisa berdampak positif pada diri kita. Foto bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sempat terucap dari Pak Dr. Bambang Susatyo.